diadakan oleh kelompok pejuang Palestina Hamas yang terkena serangan rudal Israel. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memeriksa pos komando pasukan Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina Timur dalam garis depan perang. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan Dunia Dalam Berita Malam ini bersama saya, Happy Guritman. Selain dua informasi utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan serangkaian peristiwa penting lainnya yang telah kami rangkum dalam menit utama. Menit utama Dunia Dalam Berita kami awali dengan informasi terkait gempuran serangan udara Israel ke Gaza, Palestina, konflik bersenjata Israel Hizbullah Lebanon, topan di Bangladesh, dan penyitaan 6 ton narkotika. Israel hari ini merilis rekaman gambar target yang diyakini digunakan oleh kelompok pejuang Palestina, Hamas, yang terkena serangan rudal Israel. Dalam unggahan di media sosial Telegram, tentara Israel menyatakan serangan itu dilakukan pada Selasa 24 Oktober terhadap infrastruktur milik Hamas, seperti terowongan, markas militer, gudang senjata, serta peralatan seperti peluncur mortir dan peluncur rudal anti-tank. Sementara itu, sirene peringatan roket terdengar di Tel Aviv, Israel pada Selasa waktu setempat ketika pertempuran antara Israel dan Hamas berlanjut. Media setempat melaporkan sirene juga terdengar di beberapa kota di Israel Tengah. Militer Israel mengklaim pihaknya telah menyerang lebih dari 400 sasaran Hamas dan membunuh puluhan pejuangnya dalam semalam. Namun dibutuhkan waktu untuk menghancurkan kelompok pejuang yang berkuasa di Gaza itu. Rekaman gambar saksi mata pada Selasa malam memperlihatkan mobil ambulans tiba di Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza, Palestina dalam kegelapan. Staf menerangi jalan dengan lampu telepon. Rumah Sakit Indonesia di Gaza kehabisan bahan bakar untuk menggerakkan generator. Para dokter telah memperingatkan bahwa peralatan penting seperti inkubator untuk bayi baru lahir berisiko terhenti. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan 40 pusat kesehatan telah menghentikan operasinya akibat pemboman Israel dan pengungsi memberikan tekanan besar pada sistem kesehatan. Rumah sakit swasta Indonesia yang terbesar di Gaza Utara menyatakan pada Selasa bahwa mereka telah mematikan semuanya kecuali departemen penting terakhir seperti unit perawatan intensif. Sementara itu, warga Palestina berlindung di markas Bulan Sabit Merah Khan Younis, Gaza, Palestina di tengah serangan Israel. Video yang dibagikan masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina, PRCS, menunjukkan markas mereka yang rusak di Gaza Selatan dipenuhi orang-orang yang menyelamatkan diri dari serangan Israel di wilayah itu. Serangan udara Israel melukai banyak orang dan menyebabkan kerusakan parah di dekat markas Bulan Sabit Merah dan Rumah Sakit Al-Amal di Khan Younis. 4.000 orang pengungsi mencari perlindungan. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 700 warga Palestina dalam semalam, yang merupakan angka kematian tertinggi dalam 24 jam dalam pengepungan Israel selama 2 minggu terakhir. Pemakaman diadakan di Babliyah, Libanon untuk seorang pejuang Hizbullah, Haidar Ayat, yang terbunuh di Libanon Selatan dalam bentrokan antara kelompok pejuang Libanon dengan Israel. Para pelayat mengibarkan bendera Hizbullah dan meneriakkan balas dendam terhadap Israel dan Amerika Serikat. Hizbullah dan Israel telah saling baku tembak di perbatasan dengan frekuensi semakin meningkat sejak serangan mendadak pejuang Palestina Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Namun Presiden Israel Isaac Herzog bersikeras bahwa Israel tidak ingin berperang dengan Hizbullah. Sementara itu, pemimpin Hizbullah Lebanon bertemu dengan para pemimpin tertinggi faksi pejuang Palestina Hamas dan Jihad Islam. Televisi Al-Manar milik Hizbullah melaporkan mereka membicarakan yang harus dilakukan aliansi untuk mencapai kemenangan nyata bagi perlawanan di Gaza.
Pertemuan itu mempertemukan Sayyid Hasan Nasrallah dari Hizbullah dengan Wakil Ketua Hamas Saleh Al-Arouri dan Ketua Jihad Islam Ziad Al-Nakhala. Sedikitnya 3 orang tewas setelah topan Hamun menghantam distrik pesisir Cox's Bazar, Bangladesh pada Selasa malam waktu setempat. Penduduk setempat mengungkapkan korban tewas karena tertimpa tembok rumahnya yang runtuh akibat topan dan tertimpa pohon tumbang. Badai siklon disertai hujan lebat mulai melanda pantai Chattogram Cox's Bazar pada Selasa malam. Terjangan topan merusak ribuan rumah dan menumbangkan banyak pepohonan serta tiang di Cox's Bazar. Polisi Peru menyita lebih dari 3 ton kokain dan menangkap 6 orang dalam 2 operasi di lepas pantai Peru selama akhir pekan. Polisi Peru mengungkapkan pengiriman narkoba tersebut diangkut melalui laut dari bagian utara negara itu ke Amerika Tengah dan menuju Amerika Serikat. Sementara itu, polisi Paraguay pada Selasa waktu setempat menyita 3,3 ton kokain untuk dikirim ke Eropa dari pelabuhan swasta dekat Asuncion. Penyitaan itu merupakan salah satu penyitaan narkoba terbesar di negara itu. Komandan Polisi Nasional Paraguay, Carlos Benitez, mengungkapkan narkotika itu ditemukan dalam truk di pelabuhan Vieta. Dunia Dalam Berita masih akan kembali usai jeda berikut ini dengan informasi lain diantaranya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bergabung dengan 16.000 massa pro-Palestina untuk mengutuk tindakan barbar Israel di Gaza dan mengecam pendukung baratnya. Terima kasih Anda masih bersama kami Dunia Dalam Berita. Kita ke informasi selanjutnya. Militer Israel semalam mengintensifkan serangannya ke Gaza Selatan Palestina setelah serangan paling mematikan pada Selasa 24 Oktober. Di Khan Younis, Gaza, korban berjatuhan. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan warga sementara seorang ayah berduka kehilangan putrinya. Tim penyelamat berusaha menenangkan seorang pria yang terperangkap di bawah puing-puing reruntuhan rumahnya bahwa mereka telah berhasil menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Tim penyelamat mengeluarkan anak perempuan dari bawah reruntuhan akibat serangan udara Israel sebelum menyelamatkan sang ayah yang kakinya terluka parah. Militer Israel semalam mengintensifkan serangannya ke Gaza Selatan setelah serangan paling mematikan pada Selasa 24 Oktober yang menewaskan 704 warga Palestina termasuk 305 anak. Seorang ayah lainnya di Gaza, Abdullah Teis, sangat berduka menggendong putrinya yang tewas setelah rumah mereka di Khan Younis dihantam serangan udara Israel. Ia mengatakan tidak siap melepaskan putrinya untuk dimakamkan. Israel sebelumnya menyebarkan selebaran meminta semua warga Palestina yang tinggal di jalur Gaza Utara untuk pindah ke selatan. Namun serangan udara Israel telah meratakan seluruh kawasan di wilayah kantong yang terkepung itu. Warga Palestina di Khan Younis, Gaza menyatakan belum pernah mendengar suara gempuran separah semalam. Pagi ini, alat berat mengangkat puing-puing dari lokasi serangan Israel yang menghantam 10 rumah di kawasan pemukiman. Warga setempat menduga roket yang menghantam kawasan itu bukan roket biasa karena suaranya sangat keras. Serangan Israel menghantam kawasan itu pada Rabu dini hari, menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai lebih banyak lagi korban. Aksi unjuk rasa mendukung warga Palestina di Gaza dan kecaman terhadap Israel terus didengungkan dari berbagai negara, termasuk oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Para pengunjuk rasa turun ke jalan di Ramallah, wilayah pendudukan tepi barat Palestina,
untuk menentang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke tepi barat. Macron mengatakan bahwa serangan Hamas menimbulkan trauma bagi Israel, tetapi juga merupakan bencana bagi rakyat Palestina. Macron yang bertemu keluarga korban warga Prancis di Bandara Tel Aviv mengatakan pembebasan 9 sandera Prancis adalah prioritas Prancis. Macron juga bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas di Ramallah, tepi barat. Kunjungan Macron terjadi setelah para menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin berjuang untuk menyetujui seruan jeda kemanusiaan di Gaza. Di Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bergabung dengan 16.000 massa pro-Palestina untuk mengutuk tindakan barbar Israel di Gaza dan mengecam pendukung baratnya. Demonstrasi di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur adalah yang terbesar dari serangkaian demonstrasi yang terjadi di Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim dalam beberapa pekan terakhir. Malaysia telah lama menjadi pendukung vokal pejuang Palestina dan menyerukan solusi dua negara terhadap konflik antara Israel dan Palestina. PM Anwar Ibrahim pekan lalu menyatakan ia menolak tekanan Barat untuk mengutuk kelompok pejuang Palestina, Hamas. PM Malaysia berbicara dengan pimpinan Hamas Ismail Haniyah pada awal bulan ini dan menyerukan diakhirinya pemboman di Gaza dan pembentukan koridor kemanusiaan. Di Yordania, ratusan warga Yordania berkumpul di luar Masjid Al-Kaluti dekat Kedutaan Besar Israel di Amman untuk menunjukkan dukungan bagi masyarakat Gaza. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Yordania dan Palestina serta meneriakkan slogan-slogan untuk mendukung warga Palestina. Pengunjuk rasa di Yordania mengatakan mereka melihat masyarakat di Gaza dari jauh dan merasa tertekan dengan serangan yang setiap hari dilancarkan Israel. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres meminta agar keselamatan warga Gaza Palestina dilindungi dalam konflik Palestina-Israel. Sekjen PBB juga menyuarakan keprihatinan tentang pelanggaran hukum kemanusiaan di jalur Gaza Palestina. Sekjen PBB Antonio Guterres memohon agar warga sipil Gaza Palestina dilindungi dalam perang antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas. Di hadapan 15 anggota Dewan Keamanan PBB, Guterres menyuarakan keprihatinannya atas pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional. Sekjen PBB menyatakan pada momen krusial seperti ini sangat penting untuk menegaskan bahwa perang memiliki aturan, dimulai dengan prinsip dasar, menghormati dan melindungi warga sipil. Guterres menyatakan serangan Hamas terhadap Israel tidak terjadi begitu saja. Rakyat Palestina telah menjadi sasaran pendudukan yang menyesakan selama 56 tahun. Namun, masalah ini juga tidak dapat membenarkan serangan Hamas serta pembalasan kolektif oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Israel telah memperlakukan pengepungan total terhadap Gaza dan diplomasi internasional berfokus pada pengiriman bantuan ke wilayah Gaza melalui Rafah. Pejabat senior bantuan kemanusiaan PBB, Lynn Hastings, menyatakan mereka sedang bernegosiasi dengan pemerintah Israel untuk membawa bahan bakar ke Gaza dan menyebut saat ini tidak ada lagi tempat untuk mencari perlindungan di Gaza. Guterres menyatakan sedikitnya 35 staf PBB tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memeriksa pos komando pasukan Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina Timur dalam kunjungannya ke dekat garis depan perang. Shoigu juga memberikan medali dan senjata kepada tentara Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memeriksa pos komando pasukan Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina Timur dalam kunjungannya ke dekat garis depan konflik Rusia-Ukraina. Shoigu memuji upaya pasukan Rusia yang memberikan peluang semakin sedikit kepada pasukan Ukraina. Rekaman gambar yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan Shoigu turun dari helikopter dan berbincang dengan personel militer senior. Menhan Rusia mendapatkan informasi tentang peningkatan pelatihan pasukan Rusia dengan pesawat-pesawat tanpa awak atau drone. Shoigu juga meminta para komandan pasukan Rusia agar memastikan pasukannya memiliki pakaian seragam musim dingin yang lengkap dengan mendekatnya musim dingin.
Dalam kunjungannya di garis depan perang, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyerahkan medali dan pistol kepada tentara Rusia yang bertugas di Ukraina. Saat berbicara dengan para tentara Rusia, Shoigu menyatakan banyak personel militer Ukraina yang telah menyerah. Ia juga menyatakan pasukan Rusia telah menembak jatuh 24 pesawat Ukraina dalam 5 hari terakhir. Ukraina Juni lalu melancarkan serangan balasan ke desa-desa di timur dan selatan, namun dalam kecepatan yang lebih lambat dibandingkan serangannya melalui wilayah timur laut tahun lalu. Puluhan negara bagian Amerika Serikat menggugat Meta dan Instagram karena dianggap memicu krisis kesehatan mental pada anak-anak dan remaja dengan platform media sosial yang menyebabkan adiksi atau kecanduan. Meta mengaku kecewa dengan gugatan tersebut. 33 negara bagian Amerika Serikat termasuk California dan New York menggugat Meta dan media sosialnya Instagram karena memicu krisis kesehatan mental di kalangan anak-anak dan remaja. Dalam gugatan yang diajukan disebutkan bahwa Meta yang juga mengoperasikan Facebook berulang kali menyesatkan masyarakat tentang bahaya platformnya. Mereka dengan sengaja menyebabkan anak-anak dan remaja menjadi kecanduan dengan penggunaan media sosial secara terus-menerus. Dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Federal Oakland, California, disebutkan Meta memanfaatkan teknologi yang kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk memikat, melibatkan, dan akhirnya menjerat kaum muda dengan motif keuntungan. Bagi Meta, konsumen muda dapat membantu mendapatkan lebih banyak iklan yang akan berkembang seiring dengan pertumbuhan mereka. Namun penelitian mengaitkan penggunaan media sosial dengan depresi, kecemasan, insomnia, dan gangguan terhadap pendidikan dan kehidupan anak-anak. Meta mengaku kecewa dengan gugatan tersebut. 8 negara bagian lainnya dan Washington DC mengajukan gugatan yang sama terhadap Meta yang berbasis di Menlo Park, California, sehingga jumlah totalnya menjadi 42. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya penyerang AC Milan Olivier Giroud mengaku mempunyai cara untuk menghentikan penyerang andalan PSG Kylian Mbappe. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dunia Dalam Berita. Kita akan ke informasi dari dunia olahraga. Penyerang AC Milan Olivier Giroud mengaku mempunyai tips atau cara untuk menghentikan penyerang andalan Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. PSG akan menjamu AC Milan pada matchday 3 babak penyisihan grup neraka Liga Champions Eropa. Penyerang AC Milan Olivier Giroud telah memberikan beberapa saran kepada rekan satu timnya untuk menghentikan koleganya di timnas Prancis Kylian Mbappe ketika Rossoneri bertandang ke Paris untuk menghadapi PSG di babak penyisihan grup Liga Champions Eropa pada Rabu 25 Oktober ini atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Berbicara pada konferensi pers pra-pertandingan, pencetak gol terbanyak timnas Prancis itu mengungkapkan ia telah memberi nasihat kepada pertahanan Milan tentang cara terbaik untuk melawan penyerang PSG asal Prancis itu dengan perhatian khusus pada Mbappe. Milan saat ini duduk di urutan ketiga grup F dengan 2 poin hasil 2 kali bermain imbang 0-0 melawan Newcastle dan Borussia Dortmund di pertandingan pembuka Liga Champions. Meski mendominasi penguasaan bola dan tembakan tepat sasaran di kedua pertandingan. Pelatih Milan Stefano Pioli berharap timnya tidak terlalu boros di depan gawang melawan tim PSG yang tidak lagi bergantung pada kecemerlangan individu dibandingkan struktur tim di bawah asuhan Luis Enrique. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim untuk mengejar Newcastle United di puncak klasemen pada grup maut itu setelah terjadi beberapa hasil yang mengejutkan. PSG mengawali Liga Champions dengan kemenangan 2-0 atas Dortmund. Namun pada matchday 2 kalah telak 1-4 dari The Magpies di St. James Park.
Manajer Manchester City Pep Guardiola memuji gelandangnya Jack Grealish sebagai pemain yang tidak pernah diragukan. Man City akan berusaha mempertahankan rekor kemenangan 100% di grup G Liga Champions Eropa ketika menghadapi tim Swiss Young Boys. Gelandang Jack Grealish harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ia bisa untuk kembali ke starting line-up Manchester City di tengah persaingan yang sehat untuk mendapatkan tempat di skuad. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengungkapkan hal itu jelang laga babak penyisihan grup Liga Champions Eropa melawan Young Boys di Swiss. Grealish mengalami dead leg dalam kemenangan atas Sheffield United pada Agustus lalu yang membuatnya absen 2 pertandingan. Sejak kembali, pemain internasional Inggris itu kesulitan mendapatkan waktu bermain, mulai dari bangku cadangan dalam 4 laga terakhir City di Liga Premier Inggris. Guardiola mengatakan ia tidak mempunyai keraguan sedetik pun pada Jack Grealish dan kualitasnya, serta apa saja yang telah ia lakukan untuk The Citizen sejak ia tiba 2 tahun lalu, dan terutama musim lalu. Laga Manchester City kontra Young Boys akan dihelat pada Rabu 25 Oktober ini di Bern, Swiss. City akan berusaha mempertahankan rekor kemenangan 100% mereka di grup G Liga Champions ketika menghadapi tim Swiss Young Boys. Namun juara Eropa itu harus menghadapi lapangan buatan di Stadion Wankdorf di Bern, Swiss. Guardiola mengatakan City telah melakukan perjalanan ke Swiss lebih awal dari biasanya agar terbiasa dengan permukaan lapangan. Dan selanjutnya kita simak informasi perakhiran cuaca di kota-kota besar mancanegara yang berlaku mulai esok hari. Dan informasi cuaca tadi sekaligus menutup dunia dalam berita malam ini. Akhirnya saya Happy Kuritman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.